Satu rasa, satu bangsa, satu tekad pengabdian. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dan salam bela negara. Selamat datang dalam dialog kebangsaan Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Hari ini bersama saya Rizali Aksan dan Primita Rahmani, kita akan membedah sebuah esensi penting. Bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara muda menvisualisasikan bangsa ini. Bukan sekedar dari peta geografisnya, tetapi dari rasa bangga dan cinta yang bergemuruh di dalam dada. Telah hadir bersama kami para ASN muda dari berbagai instansi yang siap membagi perspektifnya. Kita sapa narasumber pertama kita. Bicara tentang visualisasi bangsa, hal pertama yang singgah di pikiran kita tentu adalah kekayaan bumi pertiwi. Bagaimana kita menerjemahkan rasa cinta tanah air ini dalam aksi nyata di instansi? Rekan Sumiati. Terima kasih moderator. Memvisualisasikan Indonesia adalah bagaimana kita bangga menggunakan produk dalam negeri ini. Sebagai seorang ASN, cinta tanah air adalah bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan serta bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bangga menggunakan batik, mengkonsumsi pangan lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Luar biasa mencintai apa yang kita miliki. Namun bangsa ini juga berdiri di atas fondasi keberagaman yang luar biasa. Bagaimana kita menyikapi kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan kerja kita? Rekan Febrianti. Pertanyaan yang bagus. Sadar berbangsa dan bernegara berarti kita sadar bahwa kita adalah bagian dari kemajemukan. Di unit kerja, visualisasinya ialah pelayanan publik yang tidak diskriminatif, tidak memandang suku, agama, dan golongan. Kita taat hukum, kita mengikuti aturan organisasi dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik internal. Itulah ASN yang sadar berbangsa dan bernegara, ASN yang sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menjadi perekat bangsa, sepakat. Lalu bagaimana dengan Pancasila sebagai ideologi dan nilai kerelaan berkorban? Seringkali dua hal ini terdengar berat. Bagaimana visualisasi praktisnya menurut Anda, rekan Wisdayanti? Betul sekali moderator, pelaksanaan nilai Pancasila dan semangat rela berkorban itu tercermin dalam pelaksanaan tugas harian seorang ASN. Sebagai contohnya, kita rela meluangkan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan laporan mendesak. Selain itu, pelaksanaan nilai Pancasila juga tercermin dalam perilaku saling tolong-menolong antar sesama ASN. Sehingga ASN yang rela berkorban adalah ASN yang menempatkan kepentingan publik dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Tepat sekali, dan semua itu membutuhkan kesiapan modal utama, yaitu kemampuan awal bela negara. Bagaimana pandangan Anda, rekan Widya? Semua kontribusi pemikiran dan tenaga yang kita bahas tadi tidak akan berjalan optimal tanpa kecerdasan emosional, spiritual, serta kesehatan fisik yang prima. Memiliki kemampuan awal bela negara sesederhana juga gemar berolahraga, menjaga kesehatan tubuh, serta bersyukur atas tugas yang diamanahkan kepada kita. ASN yang sehat jasmani dan rohani adalah fondasi birokrasi yang kuat dan tangguh. Sebuah dialog yang sangat membuka cakrawala kita. Sebagai penutup dari kampanye kebangsaan kita hari ini, mari kita dengarkan pesan peneguh komitmen dari rekan kita, Stefani. Sahabat ASN muda, Indonesia bukan sekedar nama di atas peta. Ia adalah darah yang mengalir, ia adalah napas pengabdian kita. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara bukan hanya tugas lisan, melainkan panggilan tindakan di setiap meja pelayanan kita. Mari kita visualisasikan bangsa ini dengan prestasi. Mari kita bentengi tanah air ini dengan integritas. Jaga persatuan, singkirkan perbedaan, dan berikan kinerja terbaik demi kemajuan bangsa Indonesia. Aku ASN, aku bangga berbangsa dan bernegara Indonesia.